4 tipikal anak menurut Al-Quran. Bapak Ibu para jamaah sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya agama Islam, yang di satu sisi bukan hanya mengatur tentang hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, namun agama Islam juga mengatur bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 tipikal anak menurut Al-Quran. Yang pertama Bapak Ibu adalah anak sebagai penyejuk hati. Maka Bapak Ibu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 74 kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah anak sebagai penyejuk hati kita. Selaku orang tua juga kita mendambakan anak yang soleh dan soleha. Karena Bapak Ibu bahagia, anak yang soleh dan soleha inilah yang akan membantu kita nanti di saat kita telah wafat. Maka doa anak yang soleh dan soleha itu akan sampai dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata banu Adama in qata'a 'amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladun shalih yad'u lah." Kata Rasulullah SAW, apabila manusia itu meninggal ataupun wafat, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu, momentum Ramadan pada tahun ini sangat pantas kita selaku orang tua, mari kita jadikan syahrul Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, yaitu bulan mendidik anak-anak kita agar mereka mau untuk melaksanakan ibadah puasa, agar mereka mau untuk melaksanakan sholat ibadah wajib secara berjamaah yang ada di masjid kita ini. Karena Bapak Ibu yang bahagia, apabila kebiasaan itu dilakukan sejak dini, insya Allah Bapak Ibu ketika anak kita sudah beranjak remaja, beranjak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua, maka kebiasaan ibadah itu akan tertanam dalam hati anak kita masing-masing. Maka ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mengenai ibadah solat ini untuk anak-anak kita. Kata Rasulullah SAW, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinina, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina." Apa kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang bahagia? Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah solat ketika mereka meningkat umur 7 tahun. Kalau seandainya mereka tidak mau melaksanakan ibadah solat ketika mereka umur 10 tahun, maka didiklah, berikanlah contoh, berikanlah uswah hasanah. Bukan dalam arti memukul, tapi mendidik anak-anak kita. Maka ingat Bapak Ibu yang bahagia, inilah tugas kita selaku orang tua. Maka dalam hadis lain juga dikatakan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, Man la yu'addib waladu faqad jafa. Siapa yang tidak mendidik anak-anaknya, maka kedua orang tua itu telah berbuat kasar terhadap anaknya. Maka Bapak Ibu dalam Al-Quran ini dikatakan sebagai anak penyejuk hati ini sebagai contoh. Kita lihat bagaimana kisah anak Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam dengan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail seorang anak yang soleh, ketika ada perintah dari Allah yang ayahandanya Nabi Ibrahim menyampaikan kepadanya, maka dia sami'na wa ata'na. Maka berdoa kita kepada Allah Bapak Ibu yang berbahagia, semoga momentum Ramadan ini anak-anak kita setidaknya baik yang putra maupun yang putri bisa menjadi penyejuk hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Al-Quran yaitu anak yang durhaka.
Anak yang durhaka ini, bapak ibu yang berbahagia, durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak mau melaksanakan ibadah. Kita bisa lihat contoh bapak ibu dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya anak Nabi Nuh alaihissalam yang termasuk ingkar akan perintah ayahnya, yang termasuk tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu, selaku orang tua, kalau seandainya kita memiliki anak yang durhaka, maka kita akan merasa sedih. Maka bagaimana untuk mengantisipasi anak kita agar anak kita menjadi anak yang durhaka? Maka bapak ibu kita harus menjadi orang tua yang overprotective. Overprotective itu artinya terus membimbing anak-anak kita, kasihkan pemahaman kepada anak-anak kita, perintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat, dan hati-hati anak kita bapak ibu dalam pergaulannya. Kalau seandainya anak kita tidak pandai membawa diri, maka dalam pergaulan itu bapak ibu, maka akan bisa merusak karakter anak kita. Ada sebuah ungkapan mahfuzat kata Mutia mengatakan, khusus bagi anak-anak ustaz yang hadir pada malam ini, khairul ashabi may yadulluka 'alal khairi. Sebaik-baik teman dalam kehidupan itu anak-anak ustaz, maka pilihlah teman yang membawa kita kepada kebaikan. Bapak ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Al-Qur'an mengenai tipikal anak itu adalah, maka ketahuilah bapak ibu, anak kita bisa menjadi musuh bagi kita, baik istri ataupun anak-anak kita. Maka saya teringat dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarriquh wa amal ma syi'ta fa innaka mayyit bih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiduplah sesuka hatimu seperti apa engkau menjalankan kehidupan ini, mau beribadah kepada Allah ataupun mau tidak beribadah kepada Allah, maka kita akan mengalami kematian. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarriquh. Cintailah siapa yang kita cintai dalam kehidupan ini, baik cinta kepada istri kita, cinta kepada anak-anak kita, maka ketahuilah fa innaka mufarriquh, maka kita akan berpisah dengan mereka. Maka bapak ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memahami, jangan sampai anak ataupun istri dan keluarga yang kita miliki menjadi suatu fitnah bagi kita, jangan bagi kita. Setidak-tidaknya Allah katakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tipikal anak yang disampaikan dalam Al-Quran adalah bahwasanya bapak ibu, anak, harta dan istri yang kita miliki itu merupakan cobaan bagi kita. Maka kalau kita selaku orang tua pandai membawa keluarga kita, mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita, maka yakin dan percayalah bapak ibu bahagia, kita harus tetap istiqomah, kita harus tetap melakukan sebuah perubahan. Ingat bapak ibu, dalam kehidupan ini ada peningkatan-peningkatan harus kita lakukan. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumi khairun min amsi fa huwa rabih, wa man kana yaumi sawa min amsi fa huwa khasir. Siapa-siapa yang pada hari ini ada peningkatan-peningkatan, baik dalam peningkatan amal ibadah, peningkatan dalam mendidik istri dan anak-anak kita, maka dia dikelompokkan dalam kelompok fawarabih, termasuk orang-orang yang beruntung. Dan siapa-siapa yang pada hari ini tidak ada peningkatan amal ibadah, tidak ada peningkatan dalam mendidik istri dan anak-anak kita dan keluarga kita, maka kita termasuk orang yang merugi. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam ini selaku orang tua saya, kita menginginkan yaitu anak sebagai penyejuk hati kita. Kalaulah seandainya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak seorang laki-laki, dia mampu untuk memandikan kita, dia mampu untuk mengapani kita, dia mampu untuk menyolatkan kita, dan dia mampu untuk menguburkan kita. Maka bapak ibu bahagia, jangan pernah berhenti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang kita panjatkan, Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, hafizin al-Qur'ani wa sunnah, anak yang hafiz Al-Quran dan memahami sunnah. Maka bapak ibu bahagia, Ramadan inilah
segala doa yang kita panjatkan kepada Allah semoga menjadi keinginan kita, dambaan kita untuk mendapatkan anak yang soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian tausiah singkat yang saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini, karena waktu juga memisahkan kita. Karena setelah ini kita akan melaksanakan sunat tarawih. Mohon maaf segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.